Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, dalam rangka evaluasi terhadap upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Simalungun, serta untuk mewujudkan pengendalian inflasi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok di masyarakat, dilaksanakan High Level Meeting atau HLM TPID Kabupaten Simalungun di ruang rapat kantor perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Selasa 5 Juli 2022. HLM dibuka langsung oleh Bupati Simalungun Radia Posinaga. Dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Teuku Munandar, Sekda Simalungun Esron Sinaga, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun Marin Soha diangkat. Radia Posinaga pada pembukaan rapat tersebut menyampaikan bahwa inflasi yang merupakan pemicu ketidakstabilan ekonomi membutuhkan peran aktif TPID sebagai wujud komitmen mendukung rakyat harus sejahtera. Radia pun menegaskan agar pertemuan tersebut tidak sekadar seremonial, namun harus punya terobosan dan progres minimal untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Bupati juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023 akan dibentuk sentra-sentra ketahanan pangan di Simalungun. Prioritas ketahanan pangan pokok seperti beras, jagung, tomat, dan cabai. Cabai yang menjadi penyumbang inflasi terbesar saat ini harus diantisipasi direlevasikan dengan hukum pasar. Berdasarkan perkembangan inflasi 2022 yang merupakan kasus terbesar dari tahun-tahun sebelumnya, maka perlu adanya evaluasi dari TPID guna menjaga kestabilan ekonomi khususnya komoditas minyak goreng, daging, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Bupati mengajak seluruh perangkat daerah membangun koordinasi dan kolaborasi guna menyamakan persepsi yang pada akhirnya dapat menekan laju inflasi. Hal ini nantinya akan dibuktikan dengan kebutuhan bahan pokok masyarakat tidak terganggu. Ya, 0,7,5. Mungkin kalau dirupiahkan sekarang ini sekitar 7.500 lah ya. Kemudian terakhir saya ke Singapura tahun 2019, harganya udah naik menjadi $1. Nah, jadi rata-rata di Singapura itu $1, berarti harganya 10.000. Saya masih ingat di Batam pada saat ini harga aqua tahun 2002 itu harganya kalau tidak salah ya sekitar antara 500 sampai 600 kalau tidak salah. Sekarang sudah berapa harganya nih? 5.000 ya. Berarti berapa persen? Iya, 1.000%. Tadi kalau dari Singapura, memang semua negara mengalami inflasi ada. Jarang itu deflasi apa? Jarang. Kecuali Jepang. Ya, itu karena apa? Karena terintegrated semuanya, ya, baik untuk bahan pokok, baik juga infrastruktur yang lain. Ya. Jadi artinya disinilah dibutuhkan TPID ini. Nah, jadi harapan kita memang ke depan apa langkah, apa terobosan yang mau kita buat? Bagaimana supaya pertemuan-pertemuan seperti ini jangan hanya pertemuan yang seperti acara-acara seremonial. Oh, nanti ketika naik lagi inflasi ini, oke kita rapat mendadak. Tapi harus ada terobosan yang kita buat. Minimal untuk kebutuhan pokok untuk masyarakat kita. Ya. Sebenarnya Pak Munandar, saya sudah punya program mulai di tahun 2023. Saya akan membentuk sentra-sentra untuk ketahanan pangan di Kabupaten Simalungun. Ya, melalui Dinas Ketahanan Pangan Simalungun. Mungkin yang paling utama ketahanan pangan pokok dulu, seperti beras,
jagung, produk horti lainnya, tomat, cabai. Cabai inilah salah satu menjadi penyumbang terbesar pada saat ini. Cabai. Saya keliling, ternyata produksi cabai kita saya kira sebenarnya cukup untuk kita. Cukup. Tapi Pak Penanda, hukum pasar pasti akan berlaku. Apa itu hukumnya? Di mana daerah yang bukan, di mana daerah yang membutuhkan dan mempunyai nilai yang tinggi, di situ dilempar. Ternyata sebelum jadi kosong. Ini adalah salah satu faktor yang membuat di Simalungun, tadi sudah disampaikan Pak Munanda, saat ini kita inflasi kita 4,7. Iya, kita mengacu ke kota Pematang Siantar 5,71. Ini masih kuartal kedua ya, semester 1, semester 2 Pak, semester 1 Juli Pak, udah Juli Pak. Oh iya. Sebenarnya cara sederhana ya, sebenarnya orang tua kita dulu sebenarnya mempunyai konsep program untuk menjaga inflasi orang tua kita dulu. Apa itu dulu? Membuat lumbung beras. Membuat lumbung beras. Jadi saya sudah sampaikan ke Han Pak, supaya nanti dibuatlah semacam terobosan untuk membangun beberapa titik cold strike di Kabupaten Simalungun. Misalnya di Simalungun kebutuhan cabai dulu contoh, itu berapa dalam satu hari atau satu bulan? Ada data? Berapa? Sambil diskusi deh ya Pak Berangkat, apa ya? Sampai dengan bulan 5 Pak Bupati itu kebutuhan cabai itu 274 ton per bulan Mei. Berarti per bulannya berapa? Ini kebutuhannya Pak, totalnya itu 274 ton lah Pak, kebutuhan untuk Kabupaten Simalungun. Itu per tahun atau berapa? Per bulan Pak, 274 ton. 274 ton ya. Jadi cold strike itu bisa menampung dengan harga cold strike-nya nggak sampai 700 juta, itu bisa menampung itu 100 ton. Artinya untuk kebutuhan satu bulan kita bisa menyiapkan 3 cold strike ya, 3. Apa yang bisa kita jaga ketahanannya? Tomat, bawang, wortel. Saya kira nggak begitu banyak, besar biayanya sebenarnya, nggak sampai 20 miliar. Ketahanan pangan kita sudah bisa terjaga. Justru ini juga merupakan suatu bisnis. Ya. Walaupun misalnya nanti ketika nanti ini perusahaan daerah kita yang mengelola atau non-profit, tapi setidaknya bisa menjaga ketahanan ya, ketahanan pangan kita, atau menjaga harga, khususnya untuk di daerah kita dulu. Ya. Karena hanya dengan seperti ini kita bisa menekan inflasi di daerah kita. Saya kira kalau misalnya produk-produk lain, misalnya kalau kentang, saya kira ini nggak begitu besar ini untuk menyumbang inflasi. Di kentang ini bisa kita jaga, produksi kita bisa kita jaga. Cabai inilah sering menjadi liar nih, cabai ini ya, liar sering ini. Kemudian tomat juga agak liar nih Pak. Bawang, apalagi bawang. Kemarin itu Ibu PKK ternyata bersama tim
baru panen bawang mereka Pak. Nah, ternyata PKK ini juga ketika mereka membuat wadah ya di tim itu untuk membantu masyarakat, ya lumayan juga hasilnya. Ternyata mereka bisa beruntung sampai 63 juta. Ya. Jadi artinya di samping bagaimana kita mengendalikan harga, ini juga merupakan suatu unit bisnis ke depannya yang bisa menguntungkan. Kalau sekarang coba, apa efek daripada inflasi? Tentu bukan hanya masalah cabainya yang efek. Udah pasti kebutuhan lainnya akan mempengaruhi. Ya, misalnya kalau goreng ini hitung-hitung lemaknya dulu. Untuk biasanya misalnya goreng ikan teri, terpaksa juga nanti dikurangilah porsinya. Kalau misalnya untuk kebutuhan rumah makan, tentu dia juga harus menjaga mutunya. Supaya menjaga mutunya terpaksa dinaikkan harganya. Nah, kenaikan harga inilah yang menyumbang inflasi ini. Ya. Termasuk juga dengan yang lain-lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi barangkali ini yang TPID ke depan ini kita harus membuat terobosan lagi ini, ya. Karena kalau secara hitungan, ya, cabai pertumbuhannya kan panen itu kan sekitar berapa ya? 3 bulan atau 2,5 bulan? 3 bulan ya. Berarti dengan constraint dengan itu tadi sudah bisa kita untuk menjamin keseimbangan sirkulasinya. Ya. Udah bisa kita menjamin. Nah, makanya kemarin kita ke kunjungan ke Pasar Induk Kramat Jati ya, Jakarta. Di sana memang di pasar itu dibuat semacam poster. Ada untuk daging, ya, daging juga ini. Salah satu penyumbang juga ini daging. Apalagi kalau sudah hari raya Idul Fitri, Idul Adha lagi ini. Plus lagi karena PMK sekarang, PMK ini juga memang inilah beberapa faktor menyumbang inflasi khususnya di tingkat nasional. Karena biasanya rate-nya nasional ke provinsi ke daerah paling-paling itu sekitar berapa digit, dia nggak sampai ke 1 digit, paling-paling 1 digit ya Pak. Ya. Jadi memang terlihat sekali ya, bahwa ketika sebuah daerah atau sebuah negara inflasi itu tidak terkendali, disitulah kesejahteraan masyarakat itu. Selanjutnya, Teuku Munandar dalam paparannya menghimbau untuk tidak menganggap inflasi merupakan persoalan sepele, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, inflasi menjadi persoalan serius yang harus dikendalikan dengan sungguh, terkhusus di daerah Simalungun. Berkaca dari sisi persoalan global, Munandar menjelaskan bahwa perang Rusia-Ukraina sangat berdampak terhadap naiknya inflasi. Maka dari itu, bagaimana upaya Indonesia, salah satunya Simalungun, mampu mengendalikan inflasi dalam menjaga kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat, perlu sinergitas pemerintah daerah. Dalam laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait upaya pengendalian inflasi daerah, telah dilakukan operasi pasar, meningkatkan produksi bawang merah melalui budidaya dengan teknik tanam biji, menjaga ketersediaan pasokan cabai dengan harga terjangkau, pemantauan harga daging dan telur, mendorong sentra produksi pakan ternak, monitoring ketersediaan harga BBM, serta pendataan tarif angkutan. Sementara itu, BPS dalam laporannya menyampaikan bahwa 30% cabai sumut berasal dari Kabupaten Simalungun, sehingga cabai menjadi salah satu komoditas yang dapat diupayakan pengendaliannya di Kabupaten Simalungun. Terkait semua laporan tersebut, pemerintah Simalungun dalam upaya pengendalian inflasi memprogramkan Simalungun Mandiri Pangan, yang dapat dilakukan melalui langkah inovasi berupa urban farming, yaitu pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan produksi pangan, serta kampanye Zero Food Waste.
Untuk seluruh ide upaya tersebut, Munandar menegaskan untuk tidak responsif terhadap perkembangan inflasi, namun harus memperbaiki secara struktural dalam jangka panjang direncanakan dan direvisi dengan baik. Bersinergi dengan perangkat daerah, mencegah agar inflasi tidak fluktuasi, fokus menjaga harga-harga kebutuhan pokok, meningkatkan produktivitas, memperhatikan kebutuhan komoditas, perbaikan budidaya, pencegahan alih fungsi lahan, pencegahan penggelapan pupuk subsidi dan penerapan zero food waste. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.